Halo, assalamualaikum sahabat tani, selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau berbagi cara menanam sulur atau bibit pohon lada secara mudah dan gampang ya. Video ini saya buat untuk para petani yang baru mau menanam pohon lada dan para petani pemula. Apa kabar hari ini sahabat tani? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Dalam penanaman pohon lada atau bibit lada, kita bisa menggunakan beberapa jenis bibit pohon ladanya. Di antaranya adalah sulur gantung, sulur cacing, sulur tandas, sulur pangkas, juga ada lagi jambangan ya. Tetapi kali ini saya coba mau membahas atau menanam bibit lada menggunakan sulur gantung ya sahabat tani. Sahabat tani, kita bahas dulu ya, apa sih sebetulnya sulur gantung itu? Sulur gantung adalah tunas yang tumbuh di atas pohon lada melalui cabang-cabang produksi, dan dia terus tumbuh dan tidak mengeluarkan cabang dan akhirnya panjang dan kemudian menggantung ya sahabat tani. Nah, itu disebutnya sulur gantung. Ada lagi yang sejenis, yaitu sulur cacing atau sulur tanah. Sulur tanah itu tunas yang tumbuh di batang pohon lada bagian bawah, dan sama, dia juga tidak mengeluarkan cabang. Jadi kedua-dua sulur ini dia tumbuh menjalar tetapi tidak mengeluarkan cabang produksi. Terus ya, semakin lama dia semakin panjang. Dan sulur ini itulah yang saya gunakan di kebun lada saya ya sahabat tani. Kita juga harus memilih jenis sulur gantung yang akan kita gunakan. Contohnya, kita harus mengambil sulur gantung ini dari pohon yang tidak terkena penyakit atau batang pohon lada yang sehat ya. Jangan sampai kita ngambil yang pohon lada itu sakit, nanti pada ujungnya ketika kita tanam, setelah sulur itu tumbuh, nanti ikut terserang penyakit ya. Perbedaan antara sulur cacing dan sulur gantung ya sahabat tani. Kalau sulur gantung ini biasanya ruasnya itu pendek-pendek, sedangkan kalau sulur cacing itu ruasnya itu panjang-panjang ya, atau bukunya. Jadi antara ruas dan ruas berikutnya itu kalau sulur gantung itu berdekatan, tapi kalau untuk sulur cacing itu lumayan panjang ya. Tetapi untuk sulur cacing itu memang dia sudah berakar, dan ketika kita tanam nanti sulur cacing ini akan lebih cepat dalam perakaran di dalam tanah. Sedangkan sulur gantung itu lumayan lambat, tetapi hasilnya itu lebih bagus sulur gantung ya sahabat tani. Ini sahabat tani sulur gantung yang sudah saya potong ya. Ini saya buat 5 ruas, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di bagian atasnya kita sisakan 1 helai daun. Ini fungsinya nanti untuk mengontrol apakah bibit sulur gantung ini tumbuh atau tidak. Dan sekaligus dia bisa menyimpan air ya sahabat tani. Ini sulur cacing juga yang sudah saya potong. Ini sudah mengeluarkan akar dan saya ambil juga 1, 2, 3, 4, 5 ruas ya sahabat tani.
Ini sulur cacing bagian pangkalnya, jadi tidak ada daunnya, tetapi sudah berakar ya di tanah. Dan ini nanti kalau ketika kita tanam, dia akarnya langsung membentuk di dalam tanah. Dan kita lihat perbedaannya antara ruas dengan ruas ya. Ini sulur gantung, ruasnya bisa kita lihat, dan ini sulur cacing juga ruasnya kita bisa lihat, dia lebih panjang ya untuk sulur cacing. Dan sulur cacing ini sebaiknya ya sahabat tani, ini ditanam ini ketika curah hujannya sudah mulai intens ya, atau sering. Ini lebih bagus dan dia tidak akan busuk, dia lebih kuat terhadap air ya. Berbeda dengan sulur gantung seperti ini. Ini kalau kita tanam ketika hujannya terlalu intens, ini akan membusuk malahan. Jadi itulah perbedaannya. Jadi sulur gantung kita tanam ketika hujannya masih belum sering, dan kalau sulur cacing kita tanam ketika hujannya sering, itu lebih bagus. Dan lebih bagus lagi kita tanam sulur cacingnya ini bagian atasnya ya, atau ujung sulur cacing ini. Nah, masih seperti ini. Dia kalau kita tanam ketika habis hujan dan hujannya itu sering, dia langsung hidup ya sahabat tani. Tapi kali ini saya tidak tanam sulur cacing, yang saya tanam adalah sulur gantung. Dalam penanamannya sahabat tani, untuk sulur gantung atau sulur cacing, atau kita semai dulu dalam polybag, sebelumnya kita bersihkan dulu bagian bawah tajar hidupnya, kita bersihkan dulu, lalu kita lubangin sesuai dengan panjang sulur yang mau kita tanam, lalu kita masukkan ke dalam tanah, kemudian kita uruk terlebih dahulu menggunakan tanah bagian atasnya ya, lalu kemudian kita timpah lagi dengan tanah yang tadinya kita gali dari galian yang mau kita tanam tadi ya. Setelah kita tanam seperti ini ya sahabat tani, ini saya tanam 5 batang, tapi setelah dipotong-potong ya. Lalu kita jaga dengan menutupi tanaman sulur kita menggunakan rumput ya. Ini supaya nanti ketika panas terhindar dari sinar matahari ya. Selain itu juga untuk mempercepat tumbuhnya tunas ya sahabat tani. Lalu pertanyaannya, bagusan mana ya sahabat tani antara sulur gantung dan sulur cacing? Kalau sulur gantung karena ruasnya itu pendek dan menghasilkan banyak cabang, dan akhirnya nanti pohon lada ini berbuah lebat. Dan kalau untuk sulur cacing, dia memang ruasnya agak panjang, jadi nanti pun tumbuhnya sama. Ketika pohon ladanya sudah tumbuh dan membesar, jadi cabangnya itu memang tidak serapat sulur gantung ya sahabat tani. Maka dia buahnya juga tidak terlalu lebat seperti buah dari bibit sulur gantung ya sahabat tani. Tapi saran saya sahabat tani, kedua-duanya juga bagus untuk kita tanam. Selanjutnya tergantung dari cara kita merawat pohon lada yang ada di kebun kita ya sahabat tani. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Subscribe channel ini untuk episode-episode berikutnya. Salam satu tanaman, salam petani hebat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.